Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kapilarau dengan NIM 23086087 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dari Universitas Negeri Padang. Baik, tujuan saya di sini ialah untuk wawancara kepada guru BK yang ada di SMA Negeri 80 Selatan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Dilma Zola, SPD MPD. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yengki Ari Wibowo yang telah membantu saya untuk wawancara pada hari ini. Untuk selanjutnya boleh perkenalkan diri, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Yengki Ari Wibowo SPD, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Baik, itulah perkenalan dari Bapak Yengki Ari Wibowo. Baik, selanjutnya langsung saja pertanyaan mungkin, Pak. Baik. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak menjadi guru BK, Pak? Kalau untuk lamanya, Bapak itu menjadi guru BK dihitung dari CPNS 2019 itu mau hampir 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 Kalau tahun. untuk di SMA ini sendiri sudah berapa lama? 6 tahun juga. 6 tahun ya. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya, Pak. Boleh. Yang pertanyaan berikutnya, berapa orang guru BK yang ada di sekolah ini? Untuk SMA Negeri 8 sendiri itu guru BK-nya berjumlah 2 orang. Yang koordinatornya Ibu Stella Junani, beliau guru senior dari bergabung di SMA 8 itu tahun 2011. Dengan saya yang bergabung tahun 2019. Jadi di SMA 8 ini ada 2 guru BK-nya. Kemudian untuk pertanyaan lanjut lagi, saya ingin bertanya, Pak. Motivasi Bapak menjadi guru BK apa itu, Pak? Motivasi Bapak menjadi guru BK, kalau dilihat dari motivasi sebenarnya Bapak ingin cerita. Awal saya mengambil program studi jurusan bimbingan dan konseling itu di tahun 2007 dan lulus di tahun 2012. Itu sebenarnya merupakan sesuatu tantangan yang terbesar bagi kita. Beberapa tahun lalu atau masih beberapa selisih ke belakang, dulu guru BK itu jarang ada di sekolah. Dulu BK itu diampu dengan guru mapel, diampu dengan bidang kesiswaan dan lain-lain. Berangkat dari situ, saya mencari informasi terkait dengan BK. Oh, ternyata BK itu tidak boleh seperti itu. Jadi guru BK itu harus melewati yang namanya kualifikasi S1 bimbingan dan konseling dan harus mendapatkan pembelajaran sesuai dengan ketentuan S1. Nah, berangkat kalau misalnya Anda menanyakan tadi apa motivasi Bapak dalam menjadi guru BK? Tentu saja sesuai dengan BK, bimbingan dan konseling. Membimbing dan mengarahkan, bukan menggurui tetapi belajar bersama. Apalagi untuk tahun sekarang, beberapa tahun ke belakang, tantangan sangat luar biasa. Kita tidak seperti yang dulu-dulu, artinya tantangan kita semakin berat. Motivasi kita satu, anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Kemudian apa sih, Pak, peran guru BK di sekolah? Sangat banyak sekali. Dari awal guru BK itu ketika awal siswa masuk ke sekolah, kebetulan kita di SMA, ketika anak masuk itu kita merupakan bagian terdepan atau garda terdepan dari sekolah. Di awal kita sudah mulai melihat peluang bakat dan minat anak terhadap sekolah kita yang baru. Tugas Bapak itu di bagian awal itu memberikan sejenis angket, memberikan wawancara, memberikan arahan terkait dengan tugas perkembangan dia selama di SMA. Begitu. Jadi perannya begitu banyak ya, Pak? Luar biasa. Kalau guru biasa itu cuma berapa kali tatap muka, kalau guru BK itu 24 jam, itu ketika anak itu sudah jadi satu keluarga bagian dari situ, itu kalau secara jam mengajarnya memang dari 07.30 sampai 14, tetapi secara kepribadian, secara kepemilikan sebagai anak itu 24 juga, 24 jam. Baik. Ya. Kemudian saya ingin bertanya tentang fasilitas BK yang ada di sekolah ini, Pak. Gimana, Pak? Untuk BK fasilitas sebenarnya kalau dilihat dari fasilitas hampir di setiap sekolah itu kalaupun nggak cukup harus dicukupi.
Guru BK itu harus profesional. Guru BK itu harus luar biasa. Guru BK itu harus serba bisa. Guru BK itu harus serba mampu. Contohnya dalam segi fasilitas, misalnya berbentuk barang, tempat sudah ada ruangannya. Walaupun terkadang beberapa tempat kalau untuk di sekolah itu belum ada ruangan BK. Sejatinya ruangan BK harus ada. Terus untuk pendukung-pendukung seperti beberapa perangkat, beberapa dokumen, beberapa alat arsip dan lain-lain itu seharusnya ada. Tetapi untuk saat ini kebetulan kalau saya alhamdulillah bisa di fasilitas seperti itu. Tetapi dari segi fasilitas, waktu dan layanan luar biasa. Ini sudah sangat perjuangannya luar biasa sekali. Fasilitas atau kesempatan guru BK itu untuk sekarang secara sertifikasi dia harus mengampu 5 rombel. Kalau dulu 150 siswa. Tetapi kalau untuk sekarang itu per rombel. Nah, tetapi masalahnya di dalam layanan BK ini sendiri dari segi layanan itu hampir tidak bisa terlaksana dengan baik. Bapak punya program yang sangat banyak, Bapak punya program yang sangat luas. Tetapi ketika aplikasi kepada anak itu tidak terfasilitasi dengan baik. Anak di sekolah sudah disuguhi dengan beberapa mata pelajaran dan BK untuk di SMA 8 itu alhamdulillah diberikan fasilitas memberikan layanan klasikal itu di 2 jam untuk kelas 10 dan kelas 1 jam untuk kelas 10 dan kelas 11. Tetapi itu tidak cukup. BK itu seharusnya dia harus menyelesaikan tugas perkembangan anak terkait dengan bakat dan minat, terkait dengan segala potensi, tapi dia terbatas dengan waktu. Kadang Bapak tuh dilema, kapan bisa melaksanakan layanan BK ini? Karena hampir setiap hari itu tidak ada kesempatan. Kalau cuma nunggu, tidak bisa. Menghabiskan waktu istirahat, tidak bisa. Seperti itu. Jadi beberapa fasilitas kalau dari segi fisik bisa mencukupi, tapi dari fasilitas sebagai layanan itu masih sangat kurang sekali. Baik. Jadi Bapak sebagai guru BK di SMA ini selalu mengusahakan fasilitas itu ya Pak? Saya hampir setiap untuk fasilitas masalah kesempatan saya selalu mencari peluang kapan saya bisa masuk. Jadi beberapa kali mungkin ada guru yang mungkin ada tugas di luar atau yang lain, sebisa mungkin Bapak masuk ke situ, memberikan layanan yang seharusnya diberikan kepada anak, memberikan tugas perkembangan juga di situ. Jadi saya mencari pokoknya bagaimana caranya agar kiprah saya, tugas saya sebagai guru BK itu sebagai orang tua di sini sesuai dengan tugas perkembangan bisa terjalan dengan baik walaupun dirasa masih belum cukup. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dalam bentuk Kemudian pelayanan dalam bentuk apa saja yang telah Bapak berikan kepada peserta didik? Hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Layanan yang seluruh ada di tempat di dalam layanan bimbingan konseling Bapak berikan, tapi terkait dengan beberapa kendala, mungkin ada beberapa anak yang belum maksimal saya sentuh memberikan fasilitas yang sama atau layanan sama kepada mereka. Tapi secara keseluruhan, insya Allah sudah berjalan dengan lancar. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Seberapa besar pengaruh guru BK di setiap individu peserta didik? Sangat luar biasa. Sekolah itu bisa maju, sekolah itu bisa berkembang, anak bisa tumbuh, ada peran guru BK di dalamnya. Guru BK nggak boleh marah, guru BK nggak boleh kecewa, guru BK nggak boleh sedih, guru BK nggak boleh putus asa. Mungkin pengalaman seperti Anda sendiri, bagaimana Bapak mengarahkan dari tumbuh kembangnya gitu menjadi pribadi yang terbuka kepada Bapak, apapun bentuk permasalahan Bapak ibu guru yang akan disampaikan ke saya, dan alhamdulillah Anda hari ini bisa tumbuh dengan baik. Tanpa itu semua kita tidak bisa berjalan walaupun itu sudah suratan kuasa. Bapak terharu sekarang melihat anak saya gitu, sudah besar, sudah bagus, bangga gitu. Kalau dulu mungkin belum jadi sesuatu, kalau sekarang sudah jadi sesuatu dan insya Allah bisa sama dengan yang lain. Baik, terima kasih Pak. Berarti pengaruh itu pelayanan mereka sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tumbuh kembang anak di sekolah nggak bisa. Nggak ada guru BK-nya, nggak bisa kualifikasi walaupun guru BK-nya masih belajar, itu nggak bisa berjalan dengan baik. Baik. Ya. Saya sendiri juga sudah merasakan didikan dari Bapak ini. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Apa kendala atau tantangan yang sering Bapak hadapi dalam pelayanan BK? Jam. Ya. Untuk memberikan pelayanan kepada anak, jam. Bapak tuh masih seperti tadi Bapak sampaikan, fasilitas waktu.
kadang saya kapan bisa melaksanakan layanan kepada anak, sedangkan bertemu dengan mereka saja itu harus benar-benar mencari waktu yang paling tepat. Tapi tahu kan, dulu mungkin ketemu dengan bapak mungkin hanya di kelas 10, kelas 11 enggak gitu kan, kelas 12 enggak, mau ketemu dengan bapak juga mungkin kalian belajar di kelas gitu, mungkin ketemu bapak mungkin karena terjadi permasalahan gitu. Jadi kalau bapak itu tatarannya pelayanan dan waktu. Jadi kendalanya di waktu. Iya, masih terbatas. Sulit menentukan waktu yang tepat. Iya, kapan misalnya terjadwalkan guru BK kan harus fleksibel, secara jam juga dia agak kurang, padahal dari segi ketentuan dan dasar hukumnya itu di tahun 2019 itu ada ketentuan guru BK itu mesti harus ada tatap muka dengan anak, harus masuk dengan anak, entah itu memberikan layanan dasar atau memberikan layanan informasi dalam bimbingan kasih dan lain-lain. Tapi kita tidak juga bisa terlalu banyak yang jelas sebagai guru BK harus benar-benar pintar, harus benar-benar cerdas bagaimana agar setiap layanan itu walaupun tidak terlaksana secara sempurna bisa didapatkan dengan anak. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana cara Bapak memberikan layanan atau solusi kepada peserta didik dalam menyelesaikan masalah baik dalam individu maupun kelompok? Itu menarik tuh. Sebenarnya setiap anak itu bukan bermasalah. Misalnya dia tidak hadir atau terlambat atau bisa bikin gaduh atau tawuran, itu bukan akar permasalahannya. Terkadang kita sebagai guru ketika ada permasalahan seperti itu kita menyalahkan anak, lupa kita akan koreksi diri kita. Terjadi benturan, ada anak yang sampai selek dengan guru, ada anak yang sampai tidak komplain dengan guru. Itu karena apa? Kita sendiri lupa untuk berkaca. Raffi, anak itu datang dari rumah itu sudah membawa pribadi masing-masing, sudah membawa ragaman berbudaya dari keluarga masing-masing. Dikumpulkan dalam satu ruangan, diharuskan belajar dengan pelajaran yang sama, dari segi bentuk yang sama, dikumpulkan dalam segi waktu yang sama, dan ingin mendapatkan hasil maksimal. Itu tuh tidaklah mudah. Jadi kalau misalnya ditanya permasalahan seperti itu, penanganan seperti itu, kalau Bapak saya pribadi, dari kami layanan BK, kami bukan berposisi sebagai guru yang selalu membimbing atau selalu memberikan instruksi. Tapi sebagai guru BK itu ketika anak bermasalah, kita duduk bersama. Duduk bersama, kita bahas bersama, kita pikirkan bersama, dan kita cari solusi bersama, tentunya dengan kesepakatan bersama. Karena tidak semua anak itu bisa didikte, tidak semua anak itu bisa diintimidasi dengan keras. Anak itu sejatinya spesial, unik, karena mereka sudah membawa bakat dan bibit masing-masing dari lahir. Dan itu harus benar-benar kita bisa pilih, harus benar-benar kita bagus dalam penyelesaian masalahnya. Nggak bisa kalau BK itu sendiri dia nggak pernah menggurui, tapi bagaimana belajar bersama, menemukan solusi secara bersama. Baik. Masalah apa saja sih Pak yang sering dialami oleh peserta didik tersebut? Beragam, mulai dari permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan sosial, permasalahan karir. Dari segi pribadi ini sendiri, anak tuh banyak, ada yang mengalami masalah, dia merasa kurang percaya diri, ada yang merasa tidak bisa melakukan sesuatu, merasa dirinya bodoh, gitu, dan lain-lain. Kalau dari segi keluarga, mungkin keluarganya yang berantakan, atau keluarganya mungkin dalam artian mungkin miskin atau miskin kurang mampu, gitu kan. Dari segi sosial, dia jarang bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain, minder. Dari segi yang paling akhir, karir, sampai dia bingung apa yang harus aku ambil di dalam setelah lanjut kelas 12 nanti, gitu. Baik. Pertanyaan terakhir Pak. Apakah guru BK juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran lainnya? Tentu. Guru BK nggak bisa kerja sendiri. Contohnya yang Bapak kamu lihat tadi kan, sebelum kita ada diskusi, Bapak kerjasama dengan wali kelas dan guru mapel. Jadi guru BK itu nggak bisa kerja sendiri. Guru BK itu punya timnya itu dalam seluruh lingkup sekolah, termasuk anak-anak di dalamnya. Jadi bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi, bukan hanya guru, sampai orang tua dan masyarakat ada kerjasama dengan kita. Satu lagi, kita nggak pernah bisa dikte anak kalau kita nggak tahu latar belakangnya bagaimana, otomatis kan dengan orang tua. Terus di kelas bagaimana tentang perkembangannya, tentu kita nggak bisa tanpa kita kerjasama dengan guru mapel atau wali kelas yang ada di dalamnya. Sangat luar biasa peran mereka bagi kita.
Jadi kerjasama guru BK Sangat. dengan guru mata pelajaran sangat penting. Sangat penting sekali. Karena guru mata pelajaran lebih sering menemui Mereka di kelas. mereka di kelas. Baik, itulah pertanyaan-pertanyaan dari saya, Pak. Baik, itulah wawancara saya dengan Bapak Yengki Ari Wibowo. Inilah beliau, guru bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 8. Beliau ini sudah 6 tahun menjadi guru BK, dan beliau ini sangat bekerja keras, juga sangat berbakti kepada SMA ini. Mungkin selanjutnya saya cukupi sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Maaf ya.